Shalom guys, para remaja dan pemuda sekalian. Kembali hari ini saya akan membawakan satu tema, Arif menggunakan waktu mudamu. Saya ambil dari teks Efesus 5 ayat 15-17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Efesus 5 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saat ini saya mengajak kita bayangin, seandainya saya memiliki sebuah bank, ya, saya berikan setiap kamu masing-masing satu rekening tabungan. Nah, tabungan waktu. Kemudian saya beri nilai harga waktu 1 detik itu bernilai Rp1.000. Jadi kalau dihitung sehari dirupiahkan, nilainya jadi berapa? Kita hitung ya. 24 jam kali 3.600 detik. Hasilnya 86.400 detik. Dikali nilai harganya Rp1.000 saja. Menjadi Rp86.400.000. Nah, saya sebagai pemilik bank, saya kasih setiap kalian satu orang satu hari sebanyak Rp86.400.000. Saya ulangin, Rp86.400.000. Setiap paginya saya berikan kepada kalian masing-masing. Dan semua itu uang yang sudah saya berikan, kamu belanjakan. Ya, nanti malamnya kita hitungan dengan Anda. Menghapus sisa uang yang tidak habis kamu gunakan selama sehari itu. Ya, nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan dengan uang yang sudah saya beri tersebut? Apa saja yang kamu belanjakan? Apa ya? Apa yang kamu lakukan dengan uang tersebut di dalam satu hari itu? Mungkin kamu belanja makan makanan yang enak dan mahal. Bagi mereka yang suka makan kuliner ya. Nah, mungkin juga Anda yang suka elektronik, kamu akan membeli laptop baru mungkin. Yang suka game, membeli game baru. Atau kalian membeli gadgets yang terbaru, tercanggih. Atau kalian melakukan hal-hal sosial. Bantu orang yang kurang mampu di masa pandemi ini. Atau kalian membantu pemerintah, sumbangkan sebagian kepada rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Atau kamu investasikan bentuk dalam emas mungkin. Or what are you doing dengan Rp86.400.000 itu? Nah, sekarang jangan bayangin lagi. Sadarkan diri Anda. Sadarkan diri Anda. Kita tidak membayang-bayangkan lagi. Kita semua memiliki bank waktu tersebut. Setiap manusia mempunyai hak dan jumlah yang sama. Betul? Setiap Anda bangun pagi, kamu diberikan 86.400 detik. Pada malam harinya, ia akan menghapus sisa waktu yang tidak kamu gunakan. Karena ia tidak bisa disimpan atau disisihkan. Waktu sehari tersebut akan habis dan berlalu dan terus bergerak, terus terbuang. Ia juga tidak bisa diberhentikan. Setiap hari ia akan membuka hari yang baru, tabungan yang baru untuk kamu habiskan. Setiap malam ia akan menghanguskan yang tersisa jika kamu tidak bisa menggunakannya. Maka kerugian
Ada sama siapa? Anda. Kita lihat di sini betapa berharganya waktu itu. Waktu akan terus berlalu dan kamu tidak bisa menariknya kembali. Kamu juga tidak bisa meminta yang tersisa semalam untuk hari esoknya. Oleh sebab itu, kamu harus arif, bijaksana, menggunakan tabungan waktu Anda. Jam terus berdetak, waktu terus berlaju, tidak menunggumu dan tidak dapat diulang. Maka dari itu, investasikanlah waktumu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang berguna, prioritaskan dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang penting. Sebaliknya, jika kita hanya mengisi waktumu dengan hal-hal yang biasa-biasa, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, bermanfaat, maka Anda telah menghamburkan tabungan waktumu dengan sia-sia juga. Saya akan membuatkan satu ilustrasi. Setiap kita diberikan satu waktu yang sama, seperti saya dikatakan, satu hari. Setiap orang, setiap kita memiliki waktu yang sama, 86.400 detik. Saya umpamakan seperti kelas ini, waktu kita satu hari, belum kita isi dengan apa-apa. Ya. Kemudian, kita pasti mempunyai banyak hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin tidak begitu penting, hal-hal yang mungkin begitu banyak yang tidak berguna. Kemudian, di dalam satu hari itu pasti banyak hal-hal besar, hal-hal penting yang perlu kita selesaikan. Saya gambarkan seperti barang lebih besar. Ini menandakan barang-barang, hal-hal yang harus kita lakukan yang lebih penting. Nah, saya ilustrasikan. Saya bagikan menjadi dua bagian yang sama banyak ya, sama banyak. Nah, sekarang saya mulai. Contoh si A, dia lebih memilih hal-hal kecil duluan diselesaikan. Dia akan menyelesaikan persoalan-persoalannya yang mungkin tidak begitu penting, hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Dia duluan selesaikan. Dia merasa hal-hal yang berguna, hal-hal yang besar sulit untuk dilakukan. Nah, setelah dia mengisi setengah harinya dengan hal-hal yang kurang penting, kemudian dia baru sibuk untuk menyelesaikan hal-hal yang besar, hal-hal penting. Dia selesaikan hal yang besar, hal yang penting, hal yang besar, hal yang penting. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Satu hari itu pasti tidak cukup untuk dia selesaikan begitu banyak hal kecil dan hal-hal penting lainnya. Kalau saya lebih memilih prioritaskan mana hal-hal yang penting yang perlu kita selesaikan. Saya akan memilih hal yang penting saya selesaikan, hal yang berguna saya kerjakan, hal yang penting saya kerjakan, hal yang berguna bagi saya duluan kerjakan. Setelah itu, saya melihat masih ada waktu, saya akan mengisi dengan hal-hal yang kurang penting. Kita lihat apa yang terjadi ketika saya memilih prioritas mengerjakan hal-hal penting di dalam hidup saya, baru saya kerjakan hal-hal lainnya. Kita lihat dengan waktu yang sama, dengan waktu yang satu hari yang diberikan 86.400,
Saya bisa mengerjakan hal besar terlebih dahulu dan selesai, dan saya akan mengerjakan hal-hal yang kurang penting. Dan kita lihat bedanya, si A ini, dia duluan memilih hal-hal kecil, hal-hal yang kurang penting, hal yang kurang bermanfaat. Kemudian dia mencoba untuk menyelesaikan perkara-perkara besar, menyelesaikan hal-hal yang berguna, melebihi batas. Dia harus mengurangi. Dan apa kerugiannya? Dia sudah kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal besar ini. Dia sudah kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang penting. Sementara orang ini, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Alangkah bijaksananya, arifnya orang yang demikian. Agar kamu tahu pentingnya waktu setahun, coba tanyakan kepada murid yang pernah tinggal kelas, bagaimana rasa penyesalannya menyia-nyiakan waktu setahun dan akan ulang sekolah di tahun depan. Agar kamu tahu pentingnya waktu semenit, coba tanyakan pada orang yang ketinggalan pesawat. Semenit yang lalu barusan take off pesawatnya, dan kamu akan menunggu penerbangan selanjutnya. Agar kamu tahu pentingnya waktu sedetik, coba tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan maut. Nyaris, kalau lambat sedetik saja, maka akan melayang nyawanya. Agar kamu tahu pentingnya waktu semili detik, tanyakan pada peraih medali Olimpiade. Sangat berharga bagi mereka untuk bisa menang dari lawan di garis finish terakhir. Jangan sia-siakan waktumu, hargai selalu waktumu, dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan pernah kau sia-siakan. Jangan habiskan hari-harimu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Janganlah kehidupan kita ini menjadi tidak berarti nantinya. Karena pelaku, aktor, artis adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan tergantung temanmu. Bukan orang tuamu. Ingat, Anda sendiri yang memegang kendali, mau isi waktu dengan hal-hal besar dan bermanfaat, atau sebaliknya, bermalas-malasan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca di awal tadi dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, artinya tidak bisa dinasehatin, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang jahat di sini? Seseorang kah? Orang lain kah? No. Arti hari yang jahat di sini adalah hari itu akan menjadi jahat kalau kita salah menggunakannya. Jadi siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Jika Anda salah menggunakan harimu, artinya Anda sudah jahat dan menghamburkan waktumu dengan sia-sia. Kita Amsal 6 ayat 9 sampai 11 menasehati, hai pemalas, berbaring sebentar, mengantuk sebentar, bermalasan sebentar, maka datanglah kemiskinan mengintip masa depan Anda. Raja Salomo juga mengajarkan, isilah waktu-waktu dengan perkara-perkara besar, hal-hal besar untuk mengantar masa depanmu jauh lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Efesus 5 ayat 17, kelanjutan yang firman Tuhan kita baca tadi.
17 jelas dikatakan sana, carilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang menyenangkan Tuhan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Sang Pencipta kita. Nah, saat ini sudah benar Anda ikut persekutuan remaja dan pemuda, karena kamu akan dikenalkan kepada Sang Pencipta. Lalu, sekarang, temukan passionmu, temukan bakatmu, talentamu, kemudian kembangkan, produktifkan kemampuan dan talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Pemazmur di dalam Mazmur 90 ayat 12 di situ dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari datang kepada Tuhan dan minta pimpinannya agar kita memaksimalkan 86.400 detik tersebut yang Tuhan berikan kepada setiap kita setiap harinya. Hargai dengan sungguh, pergunakan untuk hal-hal penting dan berguna, serta milikilah prioritas yang benar. Saat Anda mengingat hal ini setiap hari, percayalah, Anda akan lebih arif bijaksana dalam kehidupanmu. Ada 3 hal yang tidak bisa kembali, yaitu perkataan yang keluar dari mulut kita, anak panah yang telah dilepaskan dari panah, waktu yang telah kita lewati. Rindu nggak punya masa depan yang cemerlang? Pingin nggak mengalami berkat-berkat Tuhan? Gunakanlah setiap waktumu, kesempatan yang Tuhan beri dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu berlalu tanpa arti, tanpa guna, sehingga akhirnya kita hanya bisa meratapi, menyesali diri sendiri. Saat itu percuma, saat itu sudah terlambat. Waktu tidak bisa diulang. Hari ini kamu harus belajar berubah sikap, bangkit dari kemalasan, bangkit dari sifat dan kebiasaan lamamu. Sekarang waktunya kamu harus bisa bangkit, hidup sebagai anak-anak terang. Buktikan sendiri, saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati Anda-Anda yang mau take action, yang mau berubah, yang mau berjuang, yang mau berusaha. Tuhan pasti akan memberkati masa depanmu dan menjadi anak terang yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengajak kita dengan sikap berdoa, kita akan menutup dalam doa. Sebelumnya kita akan sama-sama refleksi diri. Pernahkah secara pribadi Anda menyadari bahwa ada begitu banyak waktu yang Anda terbuang, begitu banyak waktu yang terbuang dengan percuma? Sadarkah kalian waktu Anda terbuang percuma? Apa yang harus Anda lakukan untuk mengubahnya? Langkah apa yang perlu Anda lakukan agar Anda arif bijaksana menggunakan waktu yang telah diberikan Tuhan? Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami menghitung hari-hari ini, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dengan memprioritaskan melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat.
sehingga hidup kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan, hidup kami tidak sia-sia di hadapan manusia, dan kami sungguh menjadi ciptaan Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, dan yang menggunakan talenta dengan baik, sehingga kami ketika kami kembali kepada Tuhan, kami disebut hamba yang setia, hamba yang berguna di setiap hal. Bapa di surga, kami menyerahkan masa depan kami, cita-cita kami, dan setiap perjalanan hidup kami. Biar Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang menuntun langkah kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakannya. Terutama Tuhan di dalam menggunakan waktu hari-hari kami. Biar Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mengisi hari-hari yang sudah kami lewati, hari-hari kami yang di depan, supaya kami tidak menyia-nyiakannya, tapi kami boleh sungguh-sungguh menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, ajari kami lebih arif, bijaksana untuk menjalani hari-hari ke depan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman